Menaikkan rasio pajak. Mbak Amel bertanya, apa benar kalau Prabowo Gibran menang, pajak akan naik? Nah ini nih, banyak yang salah mengartikan. Menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan tarif pajak. Lalu bagaimana cara kita menaikkan rasio pajak? Tentunya dengan meningkatkan ekspor, hilirisasi, transisi energi hijau, mengurangi impor minyak, meningkatkan produktivitas dalam negeri, dan juga swasembada pangan. Menaikkan rasio pajak berarti meningkatkan penerimaan negara. Maka ke depan perlu dibentuk Badan Penerimaan Negara yang ada di bawah komando langsung dari Presiden. Sehingga ke depan Dirjen Pajak dan Bea Cukai kita jadikan satu. Maka dalam hal ini Badan Penerimaan Negara hanya fokus pada penerimaan negara saja. Tidak. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Ini salahnya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, gak bisa. Yang dia takutin itu adalah 11/100. Put aja berapa? 11 mas, dari 100. Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Hah? Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Makan apa kita hari ini? Makan tuh keberlanjutan. UKT naik ya disyukurin, bayarin tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKM amobrok ya disyukurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan pajak PPN 12% ya, kita lihat di pemerintah Prabowo sepertinya tetap akan berlanjut. Artinya Prabowo tidak ada niat untuk menunda kenaikan pajak PPN 12% ya. Tetapi kenapa pemerintah Prabowo tetap ngotot ya ingin menaikkan pajak PPN 12% ya. Padahal keputusan menaikkan pajak PPN 12% ini masih bisa dibatalkan oleh Prabowo, tetapi itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Seharusnya Prabowo ya masih bisa mempertahankan pajak PPN menjadi 11%, tidak usah ada kenaikan 12%. Walaupun memang keputusan kenaikan PPN itu adalah dilakukan oleh pemerintah Mulyono sebelumnya. Nah, netizen menduga, yaitu candaan netizen di sosial media, jangan-jangan Prabowo ini trauma dengan angka 11. Di mana dulu ya, di saat debat Pilpres 2024 yang lalu, Anies pernah memberi nilai Kementerian Pertahanan 11 daripada 100. Sehingga menurut netizen ya, Prabowo ini trauma angka 11. Jadi mau tak mau harus menaikkan pajak PPN menjadi 12%. Berapa? 11 mas, dari 100. Saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Belum pernah ada guru sejahat itu. Dan walaupun ada yang memberi nilai 11 dari 100, tapi yang penting nilai yang kalian beri kepada saya. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Saya nanti dimarahin lagi. Nanti aku dikasih nilai 11 lagi. Aku sedih loh.
Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Hah? Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Gara-gara dibilang nomor lu gawat lu. Bahaya. Bahaya nih, Bang nih. Tiap dengar angka 11, 11. Gitu. Naikkan. Oke, lanjut ya. Halo. Ini info Bapak. Tanya info Bapak. Kenapa? Santai dulu. Gue nemuin teori. Kalau Jokowi naikin PPN ke 11% yang selama ini 10% dan Prabowo naikin ke 12%, lo tau apa artinya? Presiden penerus keberlanjutan ini akan naikin ke 13%. Dan lo tau ke 13? Itu sial. Presiden kita tuh nggak takut dan nggak percaya sama angka sial 13 itu. Yang dia takutin itu adalah 11/100. Put aja berapa? 11 mas, dari 100. Jadi menurut Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan pajak PPN 12% ini tidak lain adalah untuk mengakomodasi program makan bergizi gratis. Artinya program Prabowo makan bergizi gratis ini dibebankan kepada rakyat Indonesia. Masalahnya kenaikan pajak PPN 12% ini akan dirasakan semua kalangan masyarakat maupun kaya, miskin ya, beda dengan PPH. Jadi PPH ya lebih banyak pengusaha. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi. Nah, jangan sampai sebenarnya kita mau program makan bergizi gratis jalan, tapi satu sisi ini daya beli masyarakat yang ditekan, terkuras gitu kan. Nah, jadi sama saja orang tuanya yang bayar pajak, anaknya yang dikasih makan gratis. Iya, jangan sampai sebenarnya makan siangnya ditanggung sama pemerintah, tapi nggak bisa makan malam. Itu kan juga salah juga gitu kan. Dan begitu juga dengan DPR, sampai sekarang kita belum pernah mendengar dari DPR ya untuk membatalkan kenaikan pajak menjadi 12%. Padahal pemerintah Prabowo masih bisa memutuskan untuk membatalkan kenaikan pajak PPN 12% ini. Lu tau gak sih sebetulnya kenaikan pajak ini bisa ditunda. Nggak bisa dibatalkan, tapi bisa ditunda. Tapi pemerintah nggak mau. Ada di Undang-Undang PPN pasal 7 ayat 3, lo bisa cek di hukumonline.com isinya apa. Pemerintah bisa, tapi nggak mau. Lalu mereka dan buzzer-buzzernya masih tetap mengeluarkan argumen-argumen sampah kayak yang ini kan udah dari 2021, ini bukan salah pemerintah sekarang. Ditambah lagi sekarang mereka bilang ini semua inisiasi PDIP gitu. Gini ya, tahun 2021 mau PDIP or whoever the fuck that was, kan mereka nggak tahu kalau 2025 itu kondisinya bakal kayak gini gitu. Orang-orang di PHK, daya beli turun, orang-orang susah, nggak tahu. Makanya ada mekanisme untuk menunda, ngelihat situasi ekonomi ini kayak apa. Seperti sekarang ini. Tapi apakah pemerintah melakukannya? Tidak. Bisa, mekanismenya ada, tapi tidak mau. Gak kayak waktu ngubah undang-undang hanya demi salah satu follower saya bisa nyalon jadi wapres. Cepet banget tuh. Jadi bisa disimpulkan emang pemerintah gak berpihak ke rakyat sama sekali. PPN itu hanya lo bayar kalau lo belanja. Makanya gue hanya bisa menyarankan ke lo, tahan duit lo, tahan, hiduplah hemat sehemat-hematnya, frugal, minimalis, whatever the fuck you call it. Kita bikin pemerintah pusing biar mereka tahu power terbesar itu bukan di mereka, tapi di kita. Tanpa kita, mereka nggak bisa apa-apa. Ini terakhir kali gue ngomongin pajak, udah capek. Kesel deh sama anggota DPR dan partai politik yang soal isu PPN 12% ini malah pada lempar-lemparan dan malah pada cuci tangan. Kok kayak bocil? Bener kata Gus Dur, DPR itu kayak taman kanak-kanak. Ini dulu diinisiasi PDI lah, ini dulu apalah. Rakyat nggak peduli bos, seriusan deh. Toh dulu kalau kita flashback, ini semua Jokowi yang mulai PPN 12% ini. Harusnya sekarang parpol tuh kompak buat nolak PPN 12%. Toh Jokowinya udah nggak ada. Jadi jangan lagi bikin sengsara lah Jokowi ini. Parpol ini harusnya ngikutin apa kepentingan publik sesuai dengan undang-undang partai politik. Partai politik sebagai agregator kepentingan publik. Jangan lu dengerin tuan lu di sana, oligarki lu di sana, dan jangan nebak-nebak juga. DPR harusnya nggak punya keberatan buat menurunkan atau menunda PPN untuk naik. PDI dulu misalnya ngesahin nih, sekarang dia menolak, ya bagus dong. Artinya PDIP sadar sekarang kalau ekonomi lagi lesu, kelas menengah turun, daya beli turun, maka penting untuk
membatalkan PPN naik. Bagus dong PDI kalau berubah sikap ngikutin apa yang masyarakat pengen. PKS dulu nolak, sekarang walaupun Kim Plus ikut tolak juga bagus dong. Harusnya partai politik tuh gitu, dinamis aja, melihat kondisi masyarakatnya gimana, kepentingan publiknya gimana. Nggak usah lempar-lemparan gitulah. Buat Gerindra, kan sekarang teman-teman Gerindra nih lagi punya presiden, ketumnya jadi presiden. Dan kalau kita ngelihat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang bikin PPN 12% ini naik, ada pasal yang mengatakan kalau presiden bisa membatalkan ketika konsultasi sama DPR melihat situasi kondisi ekonomi masyarakat, moneternya, harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Jadi gunakan kekuatan itu Gerindra. Kita support loh untuk Gerindra ikut bersuara dan membatalkan PPN 12%. Oh ini kan produknya Mulyono, bukan produknya Prabowo. Ayo dong, Presiden ke-8 harus tegas dalam melihat apa yang menjadi keinginan masyarakat banyak. Politik punya perubahan sikap itu bagus, apalagi kalau ngikutin kepentingan publik. Yang jangan sampai itu bilang anaknya nggak akan maju, tahu-tahu diubah-ubah konstitusi. Yang bilang katanya akan memperkuat KPK, KPK dijadiin PNS-nya istana. Pak Presiden ke-8 juga pernah bilang gak akan naikin tarif pajak. Kita tunggu janjinya, jangan sampai kayak Mulyono. Seperti biasa, ngesen kiri, beloknya kok kanan. Presiden Prabowo tidak bisa menerbitkan Perpu karena beliau wajib melaksanakan undang-undang. Wow, oke, kita bahas. Guys, akun saya kemarin digeruduk nih sama buzzer. Nah, narasinya kira-kira samalah, bahwa Presiden Prabowo tidak bisa membuat Perpu supaya tidak mengkhianati undang-undang. Saya baru tahu sih, kalau Presiden buat Perpu itu sama dengan mengkhianati undang-undang. Berarti, dengan logika yang sama, Pak Jokowi sudah mengkhianati undang-undang sebanyak 8 kali dong ya? Karena beliau sudah mengeluarkan 8 Perpu selama masa jabatannya. Pembuatan Perpu oleh Presiden itu nggak melanggar hukum apapun kok. Karena Perpu itu merupakan hak prerogatif Presiden. Justru disinilah jadi momen buat Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa janji kampanye beliau, yakni tidak menaikkan pajak, nggak cuma omon-omon doang. Oh ya, Undang-Undang HPP ini kan udah disahkan sejak 2021 lalu. Artinya, Pak Prabowo yang saat itu sudah masuk ke pemerintahan, harusnya udah tahu dong ya dengan rencana kenaikan pajak di tahun 2025. Kalau emang Undang-Undang HPP ini mutlak tidak bisa dibatalkan, kok pas kampanye kemarin beliau malah janji nggak akan menaikkan pajak. Begitu juga dengan Mas Wapres Gibran nih. Apa nggak dibilangin dia sama bapaknya kalau 2025 pajak bakal naik? Jadi ya nggak perlu bikin janji manis kayak gitu. Presiden Prabowo nggak mau ditekan buat Perpu. PDIP juga amnesia dengan sikapnya dulu. Terus Gerindra malah cuci tangan biar nggak kelihatan salah. Terus sekarang siapa dong yang salah? Gue suka Prabowo, tapi kalau suruh belain tentang PPN 12%, mana gue bisa? Ada yang bilang, oh ini kan hanya menjalankan undang-undang yang udah jadi aja, nggak bisa dibatalin. Karena Prabowo taat undang-undang, dia ini presiden, mau dia batalin, ya bisa lah, masa nggak bisa? Ada lagi yang bikin narasi, oh tenang, kalau ente gaji UMR nggak kena pajak kok. Yang kena pajak itu orang-orang kaya doang, kalau yang miskin mah enggak. Itu PPH, ente mau nipu orang aja. Ini karena naik PPN, orang miskin juga beli barang yang ada PPN-nya. Lagi nih aneh-aneh aja milih menteri. Udah tahu negara butuh duit buat bayar utang. Udah tahu nargetin pertumbuhan ekonomi 2 digit. Kok masih pakai menteri keuangannya dia lagi. Ini kan ibu udah 3 periode begitu-begitu aja. Bagaimana mau ngarepin hasil yang berbeda tapi dengan orang yang sama? Ya wae. Kita ini sekarang hidup negara yang sakit loh. Bagaimana nggak sakit loh? Pemerintah yang harusnya hadir membantu masyarakat, seringkali hadirnya itu malah buat nyusahin rakyat. Contoh misal sekarang ya, nyari pekerjaan sulit, yang kerja pun sekarang di PHK, daya beli masyarakat lagi turun, banyak pabrik yang tutup, banyak usaha yang tutup. Pajak malah dinaikin 12% coba. Hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Koruptor 300 triliun merugikan uang negara, malah diponis cuma 6 tahun 6 bulan dengan alasan yang nggak masuk akal. Rakyat Indonesia tuh banyak yang nggak punya rumah, nggak punya tanah. Yang udah punya rumah, punya tanah pun digusur. Katanya demi kepentingan proyek strategis nasional coba. Petani lagi panen raya, panen beras misalnya gitu ya. Malah impor beras pemerintahnya. Negara kita ini emang sakit. Mungkin ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya mungkin selama ini kita seringkali mengabaikan aturan-aturan Allah. Kita lebih senang pakai aturan kita sendiri gitu.
Jadi renungan bersama sih. Baru saja kita lihat berita bahwa Prabowo memanggil semua ketua umum partai ke kediamannya di Kartanegara. Apakah akan ada pembatalan kenaikan pajak 12%? Kita berharap Prabowo benar-benar ya seperti yang disampaikan di dalam bukunya Paradoks Indonesia. Artinya menurut saya Didu bahwa Prabowo akan mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia. Tetapi kalau seandainya Prabowo ya mengikuti yaitu kemauan-kemauan daripada oligarki dan juga pemerintah Mulyono. Jadi buku yang ditulis oleh Prabowo ya, itu adalah omong kosong belaka. Siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya dua. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua dua orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan. Paradoks itu, Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin mengingat pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang, tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia 2015 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasang undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto, itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi, itu
dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka. Di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Fafa berlanjut. Jadi, yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih. Dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya mutar-mutar semua itu yang terjadi. Coba bisa bayangkan. Bulan Juni, itu bulan Juni atau Juli, Juli, dulu Jokowi menandatangani, contoh saja bagaimana oligarki. Juli dia tandatangani Rempang, kerjasama Cina tentang Rempang di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping. Agustus, Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus enak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Airlangga Hartarto Agustus menyatakan menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN, maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya, NJOP-nya tidak. Ini semua sudah di. Jadi jangan sampai Mbak Ibu merasa punya warisan ke anak Ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita inikan. Nah, itulah coba bayangkan. Ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu. Ada 5 provinsi, ada satu, tapi nggak usah saya sebutkan supaya nanti dianggap provokasi lagi. Yang tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang, tinggal menunggu diusir. Jadi kalau Fufu Fafa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang harus kita harus ingat semua. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya menyatakan Pak Deddy Sitorus, terima kasih. Kami tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Oke. Saya pikir bukan saatnya kita bersatu menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan memakai boneka Jokowi. Siapapun yang setujuan itulah teman kita. Itu dulu menurut saya yang harus kita lakukan. Nah, sampai juga netizen ya menyoroti Wakil Ketua Umum Gerindra yaitu Habibur Rahman dengan mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal. Jadi dianggap bahwa selama Mahfud MD menjadi Menko Polkam di pemerintah Mulyono sebelumnya, dianggap tidak melakukan apa-apa. Padahal banyak sekali kita lihat sepak terjang Mahfud MD yang membongkar berbagai kasus, tetapi Habibur Rahman justru mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal. Dan ini juga mendapat reaksi dan komentar dari netizen atas statement dari Habibur Rahman ini. Bahkan netizen menyamakan Habibur Rahman ini benar-benar ya seperti Tesi. Jadi menurut netizen, Habibur Rahman ini adalah tong kosong, tidak banyak berbuat apa-apa untuk rakyat, tetapi Pak Mahfud sudah banyak berbuat untuk rakyat. Jadi Habibur Rahman ini menurut netizen adalah tong kosong nyaring bujinya saja. Sebelum saya berkomentar, kita lihat dulu video ini ya. Maaf untuk korupsi Anda sudah tadi kami berkali-kali ya, di mana beritanya dan berbagai orang sudah sampaikan, silahkan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya
hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagap dan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang dimulai dari Mahfud MD? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek kita berdebat ya. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu. Dari video ini apa yang kalian tangkap? Kalau yang saya tangkap, ini bukan komentar seorang wakil rakyat. Ini bukan komentar seorang anggota dewan yang mewakili rakyat. Tapi ini komentar kader partai yang membela ketua umumnya. Sederhana aja sih. Kalau Habibur Rahman itu beneran wakil rakyat, bukan wakil elit partai, dia pasti akan setuju dengan komentar Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Komentar Pak Mahfud MD itu realistis kok, dan sangat mewakili keresahan orang awam. Pak Mahfud MD itu berkomentar, dia keberatan dengan vonis ringan Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun hanya karena sudah sopan dan punya tanggungan keluarga. Kalau kita lihat nilai korupsi Harvey Muiz dan kawan-kawan itu sebesar 300 triliun. 300 triliun tapi vonisnya setara dengan maling motor. Siapa yang terima dengan vonis hakim ini? Kecuali Harvey Muiz dan Habibur Rahman. Pak Mahfud MD itu juga keberatan dengan rencana Pak Prabowo, presiden terhebat kita sepanjang masa ini, yang punya rencana ingin memberikan amnesti alias pengampunan hukum kepada koruptor asal memberikan uang damai. Siapa yang setuju dengan rencana Pak Prabowo ini? Kecuali koruptor dan pemerintah di bawah tangan Pak Prabowo itu sendiri. Dan saya kira orang awam itu juga nggak akan setuju dengan rencana Pak Prabowo yang memberikan amnesti kepada koruptor. Kecuali orang awam itu ber-DNA maling. Dan satu hal yang paling penting nih ya, yang harusnya dilakukan oleh Habibur Rahman, sebelum dia marah-marah di meja rapat, bahkan sampai menyebut orang lain gagal, harusnya dia itu introspeksi diri dulu. Harusnya dia itu berkaca dulu. Sudahkah ketua umum partainya yang sekarang menjadi kepala negara memiliki pemikiran yang visioner, memiliki rencana yang visioner, rencana yang notabene bisa diterima oleh semua kalangan, entah itu rakyat awam atau bahkan cendekiawan. Bukan hanya rencana yang bisa diterima oleh golongannya sendiri, golongan koruptor, atau golongan-golongan orang yang ber-DNA maling.